Pernah nggak kamu merasa dilecehkan, selalu dibully, dan direndahkan, baik di tempat pekerjaan kamu, di dalam keluarga kamu, ataupun ya di dalam pertemanan kamu yang bisa kamu rasakan dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, hari ini bersama saya Roni, saya ingin membahas tentang bagaimana kita bisa hidup bersosialisasi terhadap yang lainnya. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana hari demi hari biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, karena kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Bapa, ajarkan dalam diri kami untuk mengasihi satu sama lain, dan tidak menanam rasa kepahitan dalam diri kami. Ajarkan, berikan kami hikmat-Mu, Bapa. Kami butuh petunjuk-Mu, bukan atas pemikiran kami sendiri. Saat ini Tuhan, sebentar kami juga akan berdiskusi dan mempelajari tentang arti bersosialisasi di dalam kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ya Bapa saat ini dalam menyampaikan isi hatinya. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, bagaimana kabar kamu hari ini? Masih bersama saya Roni di Baca Alkitabku. Saya berharap dan berdoa kamu tetap semangat dan selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Topik saya hari ini saya ingin membahas cara membangun sosialisasi terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin kamu pernah mengalami yang namanya ejekan ataupun ya sering dibully, baik itu di tempat pekerjaan kamu, di dalam keluarga kamu, ataupun ya di lingkungan kamu. Saya pernah merasakan hal ini. Dan untungnya saya bisa mengobati cara itu. Dan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video ini, kamu tepat. Dengarkan dari awal hingga akhir. Saya berharap dan berdoa juga apapun kata-kata yang keluar dari mulut saya, ini adalah hikmat dari Tuhan untuk bisa berpikir lebih positif lagi tentang cara kita bersosialisasi. Baik, kita langsung saja ke intinya. Mari kita buka dalam Alkitab Amsal 13 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Ingat firman Tuhan ini. Saat kita bergaul kepada orang bijak, apa yang terjadi dalam hidup kamu? Nah, kamu pasti tahu jawabannya. Dan saat kita berteman dengan orang bebal, maka itu juga yang akan mempengaruhi cara berpikir kamu. Saya pernah mempunyai pengalaman di mana waktu kecil, dan ini memang terjadi dalam kehidupan saya. Saya dibully oleh orang-orang di sekitar lingkungan saya. Dan itu juga yang menjadi penghalang saya untuk bisa berteman kepada mereka. Dan salahnya lagi orang tua saya melarang saya untuk berteman kepada mereka yang selalu mengejek saya. Dan ini pun terjadi juga kepada anak saya saat ini. Di mana di lingkungan rumah saya. Mereka selalu mengadukan, selalu diejek oleh orang-orang ya mungkin yang sebaya dengan mereka ataupun di atas mereka. Dan anak-anak saya selalu mengadukan kepada saya. Tetapi saya mengubah mindset mereka. Apapun yang dikatakan mereka tentang kamu, coba kamu gak usah peduli apa kata mereka. Kamu diam saja. Saat mereka ya kasarnya bisa dibilang bermain fisik, kamu coba bilang sama saya akan memberi tahu mungkin kepada orang tua mereka dulu. Karena segala sesuatu tindakan harus kepada orang tua dulu. Saya beritahukan. Bukan saya harus menghakimi mereka. Setelah saya memberikan pengarahan kepada orang tuanya, lalu saya akan membagi tahu kepada anak-anaknya. Ini cara saya. Dan saya tidak akan melarang anak saya untuk berteman kepada mereka. Karena ini adalah cara sosialisasi yang baik.
untuk kedepannya nanti. Kebanyakan orang tua sekarang, saat anak mereka mungkin saat ini yang sering terjadi yaitu di sekolah. Anak-anak mereka dibully ataupun ya sampai melakukan kekerasan. Sehingga anak-anak itu yang mungkin merasa introvert atau menutup diri dan tidak mau berteman dengan mereka. Baik itu ya mungkin itu dirasakan dalam kehidupan mereka setiap hari dan setiap hari. Ada sebagian anak-anak mau mengatakan atau mengadukan hal itu kepada orang tua. Tapi ada sebagian yang takut. Takut mengatakan hal itu. Mungkin karena ancaman teman-teman mereka yang selalu membuli mereka. Makanya di sini kita sebagai orang tua perlu berperan untuk mengetahui bagaimana keadaan anak kita mungkin di tempat dia bersekolah ataupun tempat dia bermain. Selalu komunikasikan dengan anak-anak kita apa masalah mereka. Dan ini bisa menjadi didikan yang baik untuk kedepannya nanti. Saya selalu kepada anak-anak apapun ya mungkin saja keseharian mereka di sekolah. Saya selalu bertanya bagaimana sekolah kamu hari ini. Dan selalu berdiskusi bagaimana ya mungkin mereka mempunyai masalah. Dalam menyelesaikan masalah itu saya selalu cari solusi buat mereka. Karena dari sini dia akan belajar bagaimana untuk menyikapi dirinya. Karena anak-anak pada saat usia dari 0 sampai 14 tahun, disitulah masa emas mereka. Di mana di situ mereka baru belajar mengenal tentang arti kehidupan di dunia ini. Dan saat di atas 14 tahun, disitulah terjadinya penyesuaian diri ataupun belajar berinteraksi sesama yang lainnya. Ini yang perlu kita tekankan. Nah, kebanyakan orangnya kurang bersosialisasi, yaitu penyebab utamanya itu karena dalam isi kepala mereka itu salah tafsir. Loh, contohnya macam mana seperti ini? Misalnya, mereka tuh takut. Karena apa? Didikan ataupun doktrin yang ada dalam pikiran mereka. Mereka itu takut. Jika mereka mengeluarkan pendapat ataupun berbicara, takut bisa dibilang salah ataupun diejek. Saya ingin tekankan kepada kamu, di mana di video sebelumnya saya telah membuat video cara melatih percaya diri dan berbicara di depan orang lain ataupun orang-orang yang belum kamu kenal. Nah, di situ kamu bisa pelajari bagaimana melatih percaya diri kita. Saat kita hadir di dunia ini, segala sesuatunya itu butuh belajar. Dan belajar itu tidak ada habisnya. Wajar kalau kita salah. Contohnya, ya yang sederhananya saat kamu belajar naik sepeda. Apakah kamu langsung pintar? Mesti beberapa kali kamu harus jatuh dan bangun. Dan yang pentingnya, kita sebagai orang Kristen, yaitu bertahan dan berdiri untuk menghadapi suatu masalah. Bukan harus lemah. Fokus kepada solusi, bukan masalah. Ini yang perlu kamu tekankan. Ingat, fokus kepada solusi, bukan masalah. Apapun masalah dalam kehidupan kamu, baik masalah kecil ataupun masalah besar, jangan pernah menyerah. Tetap serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Dialah yang memberi hikmat dalam hidup kamu. Kamu yakin dan percaya, apapun yang ada dalam hati kamu saat ini, coba bawa tenang, bawa dalam doa. Saya yakin Tuhan akan mengubah cara berpikir kamu. Dan ini saya sudah alami secara pribadi. Nah, kembali lagi dengan topik kita, yaitu bersosialisasi. Kita perlu satu sama lain bersosialisasi. Karena ini yang membangun jati diri kita sebenarnya. Bagaimana kita berinteraksi satu sama lainnya. Karena manusia itu nggak ada bisa melakukan segala sesuatunya dengan dirinya sendiri. Orang yang selalu menganggap dirinya paling hebat itu adalah orang yang bodoh. Ingat kata-kata saya ini. Saya ingin tekankan sekali lagi. Misalnya, saya beri contoh ya. Suatu perusahaan pasti ada bos.
Apakah bos itu bisa melakukan segala sesuatunya dengan dirinya sendiri? Tidak. Dia pasti menggunakan karyawan ataupun timnya sendiri. Di mana dia sebagai bos, dia adalah pemimpin dalam perusahaan tersebut. Dia tahu bagaimana mengatur mereka. Nah, saat mereka mengatur, misalnya di bagian manajer, manajer tahu mengatur untuk bawahnya lagi. Nah, seperti itulah dalam diri kita, bagaikan suatu perusahaan. Jadi, segala sifat introvert kamu ataupun yang suka menutup diri saat ini, coba buang sifat itu. Belajar untuk bersosialisasi kepada yang lainnya. Kamu tidak akan bisa berkembang kalau kamu mengandalkan pikiran-pikiran kamu itu. Saya yakin kita butuh yang namanya pertolongan orang lain juga. Tetapi yang lebih penting, memang kita harus tetap penuh berharap kepada Tuhan. Dan apapun, segala permasalahan akan lebih mudah kita lakukan saat kita melakukannya secara bersama ataupun dengan tim. Karena di sekolah pun kita diajarkan saat kita belajar seperti belajar berkelompok. Ini adalah hal yang positif yang mesti kita kembangkan. Dan sayangnya mungkin saat ini hal itu sudah tidak ada lagi. Karena waktu di zaman saya dulu, hal itu sudah dilakukan waktu sejak saya duduk di bangku SD. Dan semakin berkembang sampai saya tamat SMA. Nah, inilah hal yang perlu kita kembangkan, hidup bersosialisasi. Mungkin juga di dalam kehidupan kita seperti di gereja, sosialisasi itu sangat penting. Mungkin ada sebagian seperti saat ini saya membentuk satu kemah di dalam kegiatan saya di gereja. Mungkin ada sebagian jemaat yang merasa tertutup. Dia mempunyai masalah, lalu masalah itu dia pendam sendiri. Dia tidak mau curhat. Mungkin ada sebagian yang menjaga privasinya sendiri. Tapi satu, coba apapun masalah kamu, saat kamu bersosialisasi, saya yakin ada seseorang ataupun beberapa orang yang akan memberikan solusi atas masalahmu itu. Ini pentingnya yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Jadi, jangan ada masalah kamu diamkan. Coba sharing. Misalnya dia dalam kegiatan-kegiatan gereja kamu. Sharing mungkin bisa juga kepada gembala ataupun orang-orang yang mungkin kamu bisa percayai. Ini yang akan membuka pola pikir kamu bahwa sosialisasi itu penting. Nah, coba buang rasa malu kamu, rasa minder kamu, dan takut salahmu. Karena segala sesuatu itu butuh salah. Karena dengan kesalahan kita belajar untuk menjadi lebih baik. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi tetap selalu hidup bersosialisasi. Jangan andalkan pemikiranmu sendiri. Nah, itu saja sharing yang bisa saya bagikan hari ini. Saat ini, yuk mari kita berdoa. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Tuhan, apa yang kau berikan kepada kami hari ini, biarlah hikmat-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun langkah kami. Bapa, ajarkan kami dalam hidup bersosialisasi, karena itulah yang kau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapakku atas segala hikmat-Mu. Biarlah kami serahkan segala apapun yang kami tanggung saat ini. Engkau yang memberikan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku. Kau sumber hikmat. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara terkasih. Lakukanlah segala sesuatunya dengan bekerja sama dan bersosialisasi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.